Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu menelusuri Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian ada alasan diperlukannya Pancasila itu sebagai sistem etika. Kemudian sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana etika itu sendiri dalam Pancasila. Di sini kita akan melihat dulu tujuan pendidikan Pancasila sebagai sistem etika bagi mahasiswa, ya. Jadi, bagaimana tujuannya? Jika kita kaji Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life dari bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelek ya, yang termasuk juga anggota dari masyarakat ilmiah akademik, memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai atau value free. Jadi seperti itu dia kita hubungkan dengan tujuan pendidikan Pancasila sebagai sistem etika bagi mahasiswa. Yang pertama adalah membentuk pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis melalui sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga mandiri. Yang kedua, berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku. Nah, dalam hal ini, mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, tapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret, ya, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam keputusan kita, sehingga mampu kita sebagai mahasiswa pribadi yang soleh, yang utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasilais melalui sikap positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan banyak hal yang lainnya. Nah, kemudian mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawabnya terhadap warga negara. Tanggung jawab yang penting yang berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, pemahaman Pancasila sebagai sistem etika, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dalam menganalisis persoalan-persoalan seperti
korupsi, dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu dia. Jadi, kompetensi dasarnya itu adalah taat beragama dalam kehidupan individu, kemudian mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam bentuk kepribadian yang soleh secara individu, ya, mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dan ramah terhadap lingkungan, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menguasai pengetahuan tentang etika, aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Nah, itu dia. Jika kita berbicara mengenai sistem etika dalam Pancasila atau Pancasila sebagai sistem etika, tentu kita harus tahu ya, apa itu etika. Kalau dikaji dari segi bahasa, etika itu berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan ilmu tentang adat kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang udah diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang kita, dari generasi ke generasi berikutnya. Etika itu kayak moralitas, yaitu segala sesuatu yang dianggap baik buruk atau nilai dalam perilaku manusia berdasarkan norma dan prinsip yang mengaturnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai etika itu nggak akan terlepas dari yang namanya nilai. Apa itu nilai? Nah, nilai merupakan sesuatu yang fundamental, sesuatu hal yang mendasar yang dicari oleh orang sepanjang hidupnya. Tindakan yang berharga dan bermakna dalam kehidupan seorang itu juga nilai. Ya. Tindakan yang membentuk identitas seseorang itu adalah nilai atau kualitas seseorang. Kriteria fundamental, standar fundamental, objek nilai yang mencakup seni, teori ilmiah, teknologi, budaya, tradisi, lembaga, alam, dan orang lain. Nah, itu dia. Ya. Jadi, di situ kita bisa melihat apa itu sebenarnya etika. Nah, sekarang kita lihat lagi apa sih bedanya antara etiket, moral, dan etika. Nah, kita sering mendengar istilah ini, tapi spesifikasi perbedaannya itu seperti apa? Nah, jika kita berbicara mengenai etiket, etiket itu adalah hal yang menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, ya, cara. Nah, kalau moral, perbuatan yang sedang dinilai moral. Kalau etika, ilmu norma. Normanya apa? Nilai dan moralnya itu apa? Gitu. Nah, kalau etiket itu fokusnya hanya pada pergaulan. Bagaimana etiket kita dalam pergaulan sehari-hari. Kalau moral itu dipakai untuk hal-hal yang spesifik. Nah, kalau etika itu filsafat ajaran tentang moral. Ya, etika filsafat ajaran tentang moral. Nah, kalau dari segi kesesuaian atau sifatnya, etiket itu bersifat relatif ya. Relatif dia etiket. Nah, kalau moral itu perintah langsung. Kalau etika absolut dia. Nah, itu dia. Pada sisi etiket, memandang manusia dari segi lahiriah ya. Dari sononya itu bagaimana dia? Ya. Kalau moral itu ada dalam kepribadiannya. Nah, sedangkan etika itu berdasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab memandang manusia dari segi dalamnya. Bagaimana kita memandang manusia dari segi individu atau dari dalamnya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita akan lihat mengenai
aliran-aliran yang ada dalam etika itu sendiri. Ada 3 aliran ya dalam etika. Yang pertama ada etika keutamaan. Etika keutamaan ada teologis, kemudian ada deontologis. Nah, kalau untuk etika keutamaan orientasinya itu pada kebajikan. Watak nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai disiplin, jujur, kasih sayang, dan murah hati. Ya, moralitasnya berdasarkan pada agama, etika keutamaan. Kemudian ada aliran teleologis ya, yaitu konsekuensi atau akibat. Nah, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Kalau di sini konsepnya. Nama lain atau istilah lainnya adalah eudaimonisme, kemudian hedonisme atau utilitarianisme ya. Kemudian yang ketiga ada aliran deontologis. Yang di sini orientasinya itu adalah pada kewajiban. Ya, bagaimana kelayakan, kepatutan dan kepantasan akan sesuatu hal tadi. Kemudian di dalam deontologis ini perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih atau ikhlas, itu contohnya. Nah, dalam hal ini kita akan mengkaji tentang one by one-nya ya. Yang pertama tadi ada etika keutamaan atau kebajikan. Mempelajari perbuatan manusia itu dalam hal baik atau buruknya. Watak yang terkandung dalam nilai keutamaan di sini adalah yang seperti yang sudah disampaikan tadi, baik hati, kesatria, mungkin contohnya belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, termasuk ke dalam confidence, sadar, penguasaan diri, suka bekerja sama, santun, jujur, bersahaja, bijaksana, peduli, dan toleran. Nah, dalam hal etika teologis ya, yakni teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dari tindakan itu sendiri. Dan dilawankan dengan kewajiban ya. Seseorang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti azas-azas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek misal, maka tindakan yang tertinggi ya, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Nah, etika teologis ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran itu dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan oleh seseorang. Nah, di sini tadi aliran etika ini meliputi eudaimonisme, kemudian hedonisme, utilitarianisme, ya. Kemudian dalam aliran etika yang ketiga itu ada etika deontologis. Nah, etika deontologis ini yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan ataupun kepatutan. Nah, jadi kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral itu sendiri. Nah, di sini konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana etika Pancasila itu sendiri.
Kalau kita berbicara mengenai etika Pancasila itu berbicara tentang nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Jadi sifatnya adalah universal. Nah, kalau kita berbicara mengenai etika atau fenomena Pancasila sebagai sistem etika pada saat sekarang ini, kita lihat bagaimana alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih pentingnya atau perlunya Pancasila itu sebagai sistem etika? Nah, beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama adalah dekadensi moral di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda. Nah, untuk itulah perlunya pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter bisa dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Mungkin secara formal bisa dilakukan di sekolah dan di tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan lainnya. Contoh-contoh nyata dekadensi moral, nah seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran, yang kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia, ya, penting diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, alasannya adalah pada saat sekarang ini fenomena korupsi yang semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para pemerintah dan petinggi-petinggi negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak, yang pantas dan yang tidak, yang baik dan yang buruk. Nah, Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk tersebut. Ya. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan yang buruk itu pasti selalu muncul. Bukan hanya datang dari niat, tapi kesempatan. Nah, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Inilah yang diperlukan atau nilai-nilai karakter yang ditanamkan sejak usia dini. Sehingga hal tersebut bisa memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Sehingga terbentuk suatu atau terhindar dari perbuatan korupsi tadi. Nah, selanjutnya alasannya adalah kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui proses pembayaran pajak. Hal ini sering kita lihat ya pada warga negara yang merasa bahwasanya pajak itu tidak penting katanya. Pajak itu, wah kita bayar pajak tapi pembangunan yang kita rasakan tidak sampai pada daerah kita. Misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Hal tersebut ya kita bisa lihat lagi dari tingkat kepatuhan pajak, pembayaran pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. Nah, Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan sebagai sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Nah, kemudian yang keempat,
melemahnya penghargaan akan hak anggota masyarakat yang satu terhadap hak anggota masyarakat yang lain. Seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, ya, yang dilaporkan di berbagai media sosial, seperti penganiayaan terhadap PRT, pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika masih rendah, belum berjalan maksimal. Jadi, sosialisasinya bisa terus dilakukan secara kontinu. Yang terakhir, sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Masalah lingkungan yang terjadi pada saat sekarang ini, seperti sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, kebakaran, kemudian berbagai macam hal lainnya. Nah, ini masih membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi dari pemerintah. Nah, seperti itu dia alasan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian kalau kita lihat dari sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika, itu kita lihat dari segi sisi Orde Lama, perkembangannya, kemudian Orde Baru, era reformasi, ya, dan sejarahnya kalau kita bicara mengenai historisnya. Nah, kemudian baru kita lihat tentang sosiologisnya, sosialnya gimana, politisnya bagaimana sebagai sistem etika. Jika kita lihat dari membangun argumentasi atau historis tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika, pertama kita lihat pada zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi, ya kan? Diikuti dengan banyak partai politik pada zaman itu. Nah, tapi dimenangkan oleh 4 partai politik seperti PNI dulu, Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Nah, kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila itu diletakkan dalam bentuk penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu dia. Jadi intinya apa sih masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat sekarang ini mengenai sistem etika Pancasila atau yang berhubungan dengan Pancasila? Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Ini yang utama ya, permasalahan utama, 3 permasalahan utama yang dialami yang menjadi problem serius bagi bangsa Indonesia. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Nah, seperti kita banyak mengetahui akhir-akhir belakang ini terjadinya terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan kesatuan, mengancam disintegrasi bangsa. Orang sudah banyak mengatakan bahwasanya terorisme itu adalah orang Islam, ini sebagai macamnya, yang sehingga
ketika orang berjilbab dalam kemudian pakai cadar itu dianggap sebagai teroris, nggak boleh masuk ke negara lain atau dicap sebagai teroris. Ketiga, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Masih adanya strata atau perbedaan antara level ekonomi dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan ini harusnya tidak ada dan harus kita hindari dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.